Anyway, apapun yang kita kerjakan, hidup harus tetap jadi berkat, hidup harus tetap jadi jawaban. Jangan menjadi Kristen yang tiap tahun kita merayakan Natal, tetapi hidup kita nggak berubah. Ya, makanya buat saya Natal itu bukan hanya tentang banyaknya orang, tetapi Natal itu adalah kehidupan dan juga pertobatan. Saudara pelajari sesuatu. Waktu Yesus lahir, Yesus hanya ditemani dengan beberapa orang. Dan ketika Yesus lahir, maka ada beberapa orang sekelompok yang disebut dengan kata gembala. Mereka datang untuk melihat Yesus. Dan saya bersyukur bahwa Natal tidak hanya sekedar perayaan. Dan Natal membawa sukacita dan tidak ada sukacita terbesar selain pertobatan yang kita alami. Sehingga hidup kita diubahkan. Amin. Baik, saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana sama seperti tema Natal dari GBI Glow. Yaitu Dia Tuhan yang Menguduskan. Saudara, kalau saudara belajar di Alkitab, waktu Yesus lahir ada dua silsilah nama yang melahirkan Yesus. Tolong bisa ditampilkan. Yang pertama namanya Rahab dan yang kedua namanya Daud. Saudara, saya sedang mempelajari dari tadi pagi sampai sore tentang dua orang ini. Salah satunya adalah Rahab. Siapa Rahab? Kalau saudara baca di Alkitab, Rahab ini saudara mohon maaf, Rahab ini perempuan sundal. Bahasanya agak sedikit kasarnya begini, Rahab itu seorang pelacur. Nah, tapi yang saya bersyukur adalah Yesus yang adalah penuh dengan kekudusan justru memakai orang berdosa untuk melahirkan keselamatan. Keselamatan dimulai dari orang-orang yang berdosa yang mau dipakai oleh Tuhan. Makanya buat saya Rahab punya masa lalu yang sangat buruk karena dikenal sebagai seorang perempuan sundal. Tetapi yang saya bersyukur Rahab memberikan dirinya untuk dia berubah. Saudara, hidup itu selalu punya tentang masalah masa lalu. Tapi buat saya, semua orang punya masa lalu, tapi semua orang juga punya masa depan. Nah biasanya buat orang yang tidak bertobat, masa lalu jadi masalah lu. Karena seringkali kita menghakimi masa lalu seseorang. Saudara, orang itu lupa bahwa hidup itu tidak hanya bicara tentang masa lalu. Tapi hidup itu bicara tentang masa sekarang dan juga masa depan. Saya belajar sebelum saya jadi hamba Tuhan, hidup saya kacau balau. Tapi yang saya bersyukur adalah kalau Tuhan mau memakai seseorang, Tuhan tidak butuh riwayat masa lalu. Ya, karena pada faktanya adalah Rahab seorang perempuan sundal. Mohon maaf, mungkin agak kasar. Saya tipikal pendeta yang khotbah apa adanya. Quote and quote Rahab ini simpenan orang, bahasa saya. Tapi saat ini, kalau kita baca di Alkitab, justru Rahab yang berdosa dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan keselamatan. Dulu Rahab simpenannya orang, Pak. Tapi ketika dia berubah, dia jadi simpenannya Tuhan. Makanya siapapun, saudara, siapapun punya masa lalu. Tapi ingat, setiap orang juga punya masa depan. Nah yang orang kedua yaitu Daud. Nah Daud ini adalah seorang penjinah, Daud ini adalah seorang pendosa, tapi hidupnya mau berubah. Makanya buat saya dan saudara ini tidak lebih baik daripada Daud. Saudara kalau saudara baca di kitab Daud, terbanyak tulisan Mazmur itu ditulis sama Raja Daud. Siapa dia? Penjinah. Makanya ada orang bilang begini, beberapa tahun yang lalu, ada seorang penyanyi rohani yang jatuh dalam dosa perzinahan. Sangat terkenal, tiba-tiba jatuh dalam dosa perzinahan. Tiba-tiba ada orang yang sok rohani datang ke saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya ngefans sama penyanyi rohani itu. Tapi penyanyi rohani itu sudah jatuh dalam dosa perzinahan. Makanya hari ini saya tidak mau lagi menyanyikan lagu-lagu ciptaannya dia. Sekalipun lagu rohani. Gua jawab, kalau kamu ngomong seperti itu, lebih baik sekarang kau sobek semua tulisan kitab Mazmur di Alkitab. Karena kitab Mazmur terbanyak ditulis oleh seorang penjinah namanya Daud. Maaf saudara, saya dan saudara adalah orang-orang yang tidak pernah kebal dengan dosa. Makanya begini Pak, hidup itu bukan tergantung seberapa besar dosa kita. Tapi hidup itu tergantung dari seberapa besar kemauan hati kita untuk kita berubah. Faktanya adalah Daud yang berdosa ketika dia berubah sampai hari ini. Israel tetap berkibar. The Star of David. Siapa dia? Jangan lihat orang yang cuma diurapi. Lihat dia seorang penjinah, lihat dia seorang yang jadi otak pembunuhan atas kematian Uria. Kita ini gak lebih baik daripada Daud. Cuma bedanya begini, Daud kita baca berzina secara jasmani. Terkadang mohon maaf ya, kita pun berzina secara hati. Makanya Alkitab itu bilang begini saudara.
Ketika satu kali orang ketemu dengan Yesus, mereka bilang begini, Tuhan, kami tidak membunuh. Yesus bilang apa? Kalau kamu benci sama saudaramu, kamu sudah sama dengan pembunuh. Pertanyaannya, ada nggak yang nggak pernah benci sama saudaranya? Berarti saudara semua adalah pembunuh. Terus kemudian ada orang yang bilang begini, Pak, saya nggak pernah mencuri. Yesus bilang begini, kalau kamu melihat punya lawan jenismu dan kamu menginginkan, kamu sudah sama dengan pencuri. Mohon maaf, dosa itu bukan cuma pada perbuatannya, dosa itu juga pada niatnya. Ada nggak niat-niat yang buruk lahir dari kita? Ada. Makanya begini, Kristen yang paling benar, dia tidak akan menghakimi hidup seseorang. Tapi Kristen yang paling benar, dia akan tetap merasa sekalipun sudah gereja, dia tetap orang berdosa yang tetap butuh kasih karunia Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya nggak ada alasan Pak untuk kita menghakimi hidup seseorang. Nah justru faktanya adalah Yesus lahir dari Rahab. Yesus lahir dari Daud. Orang-orang berdosa. Tapi memutuskan untuk mau bertobat. Makanya Natal itu jangan cuma baju yang baru. Apalagi sepatu yang baru. Ya kan? Jas yang berubah. Makeup yang berubah. Natal itu harus hati dan hidupnya juga berubah. Makanya Natal jangan cuma perayaan. Tapi Natal harus jadi pertobatan. Katakan amin. Baik, saudara, siapa Rahab? Rahab ini adalah gambaran tentang apa? Tentang orang yang berdosa. Rahab ini seorang perempuan Yeriko, bukan Israel. Ya. Jadi mohon maaf, Yesus lahir dari silsilah kandungan yang bukan orang Israel. Makanya jangan merasa kalau sudah Israel, jangan merasa kalau sudah Kristen udah merasa paling benar. Enggak ada urusan Pak. Urusannya bukan identitas nama. Tapi urusannya adalah identitas kehidupan. Jadi Kristen belum tentu masuk ke sorga. Belum tentu. Ya kan? Pakai kalung salib belum tentu masuk ke sorga. Makanya jangan bangga kalau saudara pakai kalung salib. Karena setahu saya di puncak Bukit Golgota ada 3 salib. Betul gak? Ya kan? Di tengah salibnya Yesus, sebelah kanan kiri salibnya siapa? Penjahat kan? Sorry. Kalau saudara bangga pakai kalung salib. Salib yang mana yang saudara pakai? Pak, Bu. Ini kalau ada yang pakai kalung salib, nih salibnya siapa nih? Ini jangan-jangan salib yang bukan salibnya Yesus. Makanya buat saya, Kristen bukan cuma simbol dan panggilan. Tapi Kristen adalah kehidupan dan pertobatan. Apalagi kalau udah ngomong Natal, ya kan? Saudara, Natal itu buat orang Jakarta dirayakan hari bulan Desember. Itu kalau di Jakarta, Pak. Tapi Natal buat orang Manado dimulai dari September. Tuh. Kalau ada orang Manado. Itu Pak, kalau udah Natal Pak. Bagejo. Apa? 1 gelas bagejo. Sambil puter lagu Natal. Terus kemudian lagu rohani. Bapa, Engkau sungguh baik. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik. Sudah putar Jo. 1 gelas. Putar Jo. Berapa banyak ya, mohon maaf. Saya posting di Instagram saya, bahwa Natal bukan hanya bicara tentang perayaan, tapi pertobatan. Ada yang marah Pak. Jadi kalau begitu kita tidak boleh merayakan Natal. Nih, mohon maaf ya, zaman sekarang itu ada banyak orang yang sumbu pendek Pak. Kalau nonton video, baru setengah, tapi sudah disimpulkan sepenuhnya. Baca dulu baik, dengerin baik-baik Maimunah. Maksud saya Natal gak ada gunanya kalau cuma perayaan tapi tidak ada pertobatan. Setuju gak dengan saya? Buat apa perayaannya yang cuma sekali setahun Pak. Tapi gak ada kehidupan. Yesus memang datang cuma dirayakan? Enggak Pak. Yesus datang memberi pengharapan, kehidupan dan kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan. There's a Christmas. Makanya namanya kita sebut Christmas. The focus is in Christ, not Santa Claus. Ada orang kalau Natal yang heboh Santa Claus Pak. Gitu. Sorry, Santa Claus cuma bagi-bagi hadiah. Tapi Yesus dia bagi hidupnya.
dia berikan dirinya. Makanya Kristen itu Pak, Natal itu yang kita tepuk tangani, yang kita sanjung bukan Santa Claus. Banyak orang Kristen yang mentalnya kayak Santa Claus. Dan mental ketemu Santa Claus. Ya, Kristen sih kalau aku dapat sesuatu. Kristen kalau aku diberkati. Kristen kalau aku dapat sesuatu berkat. Sorry saudara. Saya belajar Natal itu bicara tentang pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan seorang perempuan namanya Maria yang cinta Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Maria, bahasa kasarnya begini. Maria, aku pakai kandunganmu untuk melahirkan keselamatan. Saudara, Yusuf. Nah kebetulan Yusuf itu tinggal di samping Danau Tondano. Ya, orang kalau ngomong ya ini Pak Pendeta kenapa sih bawa-bawa nama Manado. Habis itu kalau kita bawa nama orang Medan marah lagi. Saya nggak tahu ya zaman sekarang kenapa ya banyak orang yang sumbu pendek ya. Hah? Nggak tahu kenapa. Kok kayaknya gampang tersinggung gitu. Biasa kelihatan dari wajah-wajah sih. Kayak wajah-wajah kalau saudara wajah datar di gereja biasa gampang tersinggung. Nah kalau yang senyum enggak. Saudara, Yusuf adalah laki-laki yang sangat gentle. Kenapa? Di tengah-tengah Maria, dia bingung untuk menjelaskan ke semua orang tentang proses kehamilannya. Saudara, mana yang bisa terima? Belum nikah, Maria hamil. Ya kan? Ini Maria di Alkitab Pak. Kalau Maria yang situ. Ini Maria di Alkitab. Maria yang cinta Tuhan. Tiba-tiba hamil. Dan yang saya suka dari cerita Alkitab itu. Yusuf dia nggak tahan. Diam-diam dia mau menceraikan Maria. Untung Tuhan bicara. Yusuf yang dikandung ini daripada Roh Kudus. Untung dikasih tahu sama Tuhan. Kenapa? Karena sebagai manusia, mana tahan Pak, mana mau. Gua nggak berbuat, gua mesti tanggung jawab. Apa ceritanya Yusuf? Dia ceritakan ke teman-temannya. Apalagi Yusuf tinggal di Danau Tondano, ketemu teman-temannya dari Koya. Tuh. Mereka ngomong apa? Suf, lu gak salah Suf. Ngana nyadak salah Suf. Ngana cari jo Maria. Maria siapa? Ngana cari jo Maria Tikohalu. Jangan Maria itu. Kalau nyadak ngana cari do di barat. Ngana cari Maria Panjaitan. Jangan Maria yang itu. Saudara. Hanya laki-laki yang berbesar hati. Menerima semua omongan sampah. Untuk tetap mempertahankan. Dia bersama-sama dengan Maria. Laki-laki yang baik itu, laki-laki yang keren. Ini penting saudara. Cari laki-laki, cari suami yang tetap mempertahankan rumah tangga di tengah-tengah omongan, gosip yang orang tebarkan. Yusuf bisa gak cerita ke orang lain? Bisa. Tetapi Alkitab mencatat Yusuf diam-diam. Dia diam loh. Dia gak ceritakan ke orang. Coba. Kalau Yusuf orang Tondano. Pak, dia langsung ngomong apa? Ini orang Tondano pasti kepahitan nih sama saya. Enak aja, gue bertanggung jawab. Gue gak buat. Ngapain gue? Enak aja. Daripada cari Maria yang lain. Tapi Yusuf Pak, saya belajar sesuatu. Apapun omongan terhadap pasangannya, dia tutupi. Supaya orang tidak tahu. Mohon maaf, saya mungkin menikah baru seumur jagung. Tetapi mungkin saya pasti saudara setuju dengan saya. Kelemahan pasangan kita bukan untuk diumbar. Tetapi semua orang punya kelemahan. Dan tugas kita adalah melebihkan daripada apa yang kurang. Karena tidak ada pasangan yang sempurna. Adanya adalah pasangan yang saling menyempurnakan. Cile. Harusnya gitu Pak. Dan saya bersyukur. Maria cinta Tuhan banget. Kenapa? Dia mau Pak dipakai untuk melahirkan keselamatan. Dia mau loh, gak komplain.
Tuhan kok kenapa aku ya? Tapi kan ini berat. Maria pulang ke rumah, hamil Pak. Keluar rumah, ketemu sama tetangganya. Tetangganya bilang apa? No. Tuh, gereja di glow, doa. Bunting juga tuh orang tuh. Tuh. Sorry ya. Ketaatan kepada Tuhan, terkadang saudara harus belajar menutup telinga untuk tidak mendengar omongan sampah yang tidak membangun. Am I wrong? Makanya Maria dia bilang begini, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadamu dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya dia gak mau dengerin omongan yang sampah Pak. Saudara pikir jadi Maria dan Yusuf gampang. Di tengah-tengah harus mengandung sebelum nikah. Jadi kemanapun Maria pergi, dia hamil Pak. Orang bilang begini, tuh Maria tuh. Kemanapun dia pergi dia ketemu orang. Tuh hamil tuh. Kemanapun dia pergi dia ketemu orang. Tuh. Orang lain menganggap sebagai gosip dan omongan sampah. Tapi Maria tahu, suara Tuhan gak perlu dijelaskan buat orang lain sayang. Asalkan aku percaya Immanuel ini adalah keselamatan bagi dunia. Dan hari ini kita rayakan Yesus lahir ke dunia. Makanya mohon maaf ya ibu-ibu. Mohon maaf bapak-bapak. Jadilah seperti Maria. Hidup itu harus mengandung keselamatan buat orang lain. Jangan jadi Kristen pelit. Tuh. Saya ketemu banyak orang Kristen yang kalau ke gereja rajin angkat tangan. Tapi mohon maaf, rajin cuma angkat tangan, tetapi tidak rajin murah tangan. Angkat tangannya keren. Ya karena gini terus. Maunya begini terus. Saudara, ketika saudara mengangkat tangan, saudara diberkati belajar untuk memberi. Dan saya percaya orang Kristen pasti murah hati dan suka memberi, gak pelit. Gak pelit Pak. Makanya Natal itu bicara apa? Giving. Dan waktu Yesus lahir, dia dilahirkan di mana? Dia dilahirkan di palungan. Aduh, coba kita baca ayatnya. Yang bersuka cita katakan amin. Ini pasti tadi kan sudah dikhotbahin dengan Om Gilbert. Tolong bisa ditampilkan yang tentang palungan. Yang bersuka cita katakan haleluya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini kasihan nih pasangan ini. Pasangan suami istri ini kasihan nih. Udah mau nikah, hamil duluan. Yang suaminya bingung. Kok bisa begitu? Menjelaskan ke orang. Saudara bisa bayangin. Yusuf, saudara, maaf ya. Hamil di luar nikah, zaman itu aib Pak. Hamil di luar nikah. Itu aib banget. Makanya cukup aib itu diceritakan, jangan saudara lakukan. Hamil di luar nikah itu aib. Makanya kita perlu ajarkan ke anak-anak kita untuk menjaga kekudusan dan kehormatan, terutama untuk anak-anak gadis kita. Nah, zaman itu hamil di luar nikah itu aib. Saya nggak tahu bagaimana cara Yusuf menjelaskan ke papa mamanya. Dan saudara tahu, Yusuf ini keturunan Yehuda. Yusuf ini keturunan Daud. Maaf, keturunan raja Pak. Jadi Yusuf ini anak bangsawan. Tiba-tiba dia harus menjelaskan ke orang tuanya. Orang tuanya mungkin bilang begini, lu ngapain sih nikah sama Maria? Kayak gak ada perempuan lain aja. Belum nikah udah hamil, lu percaya dari Tuhan itu. Makanya mohon maaf saudara. Saya mungkin baru menikah seumur jagung. Ternyata pernikahan itu bicara tentang kita dan dia, bukan mereka. Karena saya ngalamin begitu. Waktu saya mau menikah dengan istri saya, ya saya menikah saya dan istri saya. Bukan aku dan dia, bukan mereka. Jadi nikah itu begini, aku dan kamu, bukan aku dan kamu dan mereka semuanya. Pak, pusing Pak. Betul. Makanya kebetulan staf saya, tadi malam itu saya mendarat di Jakarta, langsung pulang ke rumah karena ada staf saya biasa nemeni saya. Tadi subuh berangkat ke Medan, mau ke Nias, mau tunangan. Saya bilang begini, John, kamu denger ya. Nih, kamu bawa. Saya kasih, buat tambah-tambah,
kamu tunangan, kamu nikah. Ingat, jangan kamu buang uang pernikahan banyak. Jangan. Biasa aja. Karena faktanya adalah pernikahan tidak seindah drama Korea. Nantinya kalau sudah nikah punya anak, Bu, kayak saya begini, udah punya anak, Bu, pusing loh. Bener gak? Saya sih pusing punya anak. Gak tahu kalau bapak-bapak di sini yang punya anak. Gak, yang jomblo susah menjelaskan yang jomblo. Gak, yang punya anak, ibu-ibu yang punya anak mana? Yang punya anak. Nah, Bu udah punya anak. Kita jadi orang tua pusing juga gak, Bu? Pusing kan? Itu. Kelihatan dari wajahnya ibu pusing gitu kayaknya. Saudara pikir nikah itu cuma begini. I love you back. You are my heart. Pak, kalau tagihan listrik udah bunyi, gak ada you are my heart. Gak ada yang saya tahu, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya hamba Tuhan, Bu. Saya ini pendeta, Bu. Kalau tagihan listrik udah bunyi, gak ada begini. Tuhan, aku percaya sorga adalah milikmu. Maka aku percaya Tuhan akan mendatangkan listrik dari sorga. Gak ada, Bu. Kalau udah listrik bunyi, tutut kita udah pusing. Tuhan, ya mesti dibayar. Makanya ternyata iman itu harus realistis. Kan ada orang yang, ya mohon maaf ya, beriman tapi ngawang. Kakinya gak nyentuh bumi. Kerja malas, kerja asal-asalan, terus berdoa, Tuhan aku percaya. Semua kebutuhan rumah tangga akan dicukupi oleh Tuhan. Aku setuju Bambang. Saya setuju. Tuhan akan cukupkan. Tapi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Yes and amen? Selama kita bisa kerja keras Pak. Karena Tuhan tidak akan memberkati pemalas. Tapi Tuhan memberkati tangan-tangan orang yang rajin. Dan saya percaya jemaat Glo tangan-tangannya rajin untuk tetap kerja keras dan mengandalkan Tuhan. Dan saya bersyukur mereka berdua, Yusuf dan Maria, mereka bersehati. Sayang, gimana sayang? Tenang. Apapun omongan, orang Manado, orang Batak, orang Toraja, aku tetap berdiri untuk tetap menjagamu. Itu keren Pak. Keren. Jangan sampai udah melendung, datang. Aku mesti gimana? Sorry ya, mohon maaf ya. Kamu siapa ya? Makanya yang luar biasa Pak dari mereka. Sampai kemudian, saudara baca di Alkitab. Yusuf dan Maria harus kabur terus Pak. Masih ingat ceritanya? Mereka kabur kemana? Mereka lari ke Mesir. Kenapa mereka lari ke Mesir? Karena Herodes berupaya untuk membinasakan anak di bawah 2 tahun. Ketika mereka tahu mereka dibohongi sama orang-orang Majus. Jadi Yusuf dan Maria Pak. Lahir susah. Ya, lahir di palungan. Di kandang domba. Begitu sudah lahir punya anak. Lari Pak, kabur Pak ke Mesir. Kabur lagi. Yesus itu lahir di tengah-tengah penindasan. Namanya Raja Herodes. Herodes ini raja kejam. Herodes itu suka menindas orang. Makanya saya percaya kalau saudara hidup sedang mengalami aniaya dan penindasan. Berarti akan muncul kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Aduh. Yang saya bersyukur adalah ketika Herodes berusaha membinasakan. Herodes berusaha untuk membunuh semua anak-anak yang ada. Yusuf dan Maria, mereka taat sama Tuhan. Keluar dulu. Penting Pak. Gini. Penting seperti Maria dan Yusuf. Kalau saudara diperhadapkan dengan orang-orang yang gak ngerti firman. Orang bebal. Tukang menyakiti. Tukang menindas. Terkadang Pak. Kita perlu untuk minggir sedikit. Gak apa-apa. Jangan berupaya untuk menabrak tembok yang tebal. Gak usah Pak. Karena ada bagian kita. Dan ada bagiannya Tuhan. Kalau saudara tidak bisa meruntuhkan tembok yang tebal. Minta tangan Tuhan yang merobohkan tembok yang tebal itu. Jangan paksa. Nanti babak belur Pak. Ya? Nah. Yang saya bersyukur adalah. Yesus ini sangat luar biasa. Mereka gak punya tempat untuk menginap. Kasihan nih. Aduh. Saya tuh tadi sore saya baca ya. Mau nikah, tunangan aja udah susah. Nikah juga udah susah. Mau lahirin anaknya udah susah. Anaknya udah lahir, susah juga harus kabur sampai ke Mesir. Jadi Yesus ini Pak, mohon maaf ini. The baby of Jesus, bayi Yesus.
Dari mengandung Pak jadi omongan orang. Lahir di kandang. Sudah jadi baby, anak usia 1-2 tahun hidup dalam pelarian. Makanya kalau saya jadi Yesus ketemu Kristen-Kristen yang gak bertobat, saya suntik satu-satu. Tapi itu pengorbanan Pak. Dan hari itu Yesus, dia dibaringkan di palungan. Saudara mau tahu palungan itu tempat apa? Tolong tampilkan, ini palungan. Palungan itu tempat makan hewan. Bau dan kotor. Tapi justru menjadi tempat bagi Yesus dibaringkan. Bayi yang kudus, tempatnya di palungan Pak. Nggak di kasur. Tuhan tidak menunggu orang datang ke sorga. Tuhan sendiri Pak, yang menjemput bola untuk menyelamatkan manusia. That's a Christianity. Sorry. Pak, yang menyebut dirinya Tuhan boleh banyak. Pelajari dan ingat perkataan saya satu saja. Gak ada satupun Tuhan yang mau turun, yang mau mati buat umatnya, kecuali apa yang Yesus buat di atas kayu salib. Dan dia dibaringkan di palungan. Kotor, bau, tapi mau. Mau bicara apa sih? Bicara begini Pak. Keselamatan itu justru lahir dari tempat-tempat yang orang tidak mau. Bahkan ketika Yesus lahir, gembala-gembala datang, ya kan? Malaikat datang kepada gembala kan di padang kan? Saudara pikir itu gembala apa? Saudara pikir itu gembala gereja? Bukan. Gembala-gembala yang datang kepada Yesus ketika Yesus lahir, itu kalau zaman sekarang itu, Ko Ahong yang buka di pasar Glodok tuh. Saudara pikir gembala-gembala yang datang itu gembala gereja? Ada orang yang mengartikan begini, Pak, itu gembala-gembala yang datang Pak. Di zaman Yesus. Itu adalah gembala-gembala yang melayani umat Pak. Gembala yang melayani umat waktu Yesus lahir. Itu ada di bait suci. Farisi, Saduki, nah itu mereka itu. Tapi gembala-gembala yang tidak pernah dianggap. Gembala di padang penggembalaan. Tiba-tiba dapat kasih karunia Tuhan. Ketemu dengan Yesus. Makanya ini yang saya percaya. Ada yang namanya gembala gereja Pak. Tapi ada yang namanya gembala keluarga, gembala usaha, gembala pekerjaan. Saya dan saudara ini, kita ini semua gembala Pak. Bedanya adalah mungkin saudara sedang mengembalakan pekerjaan. Kerja, buka toko. Itu adalah pengembalaan saudara. Makanya jadi berkat bukan karena di gereja angkat tangan. Woi, enggak. Jadi berkat ketika di tempat gereja yang sebenarnya. Tempat usaha, keluarga, masyarakat, saudara jadi gembala yang menyelamatkan domba-domba. Itu tugas kita. Dan mereka datang, Yesus dibaringkan di palungan. Aduh, palungan itu kotor. Makanya, saya tadi waktu khotbah jam 3, saya tunjukkan foto saya yang dulu belum bertobat. Saya nggak mau tunjukkan sekarang, saya takut saya tunjukkan saudara pingsan. Pak, itu Pak foto saya Pak, udah amburadul Pak. Udah dekil, ya, nggak punya masa depan, kotor, sampah. Tapi ternyata sampah di tangan Tuhan. Hari ini jadi pendeta dan hamba Tuhan yang bisa mengkhotbahkan firman Tuhan yang saudara dengar. Cuma saya nggak tunjukkan, saya takut saudara pingsan. Itu, ya. Karena wajahnya itu agak susah dikenali. Ya, wajah-wajah padang gurun. Oh, enggak cuma wajah padang gurun. Wajah padang gurun habis dipatok ular disengat kalajengking. Nah, kira-kira gitu. Tapi percayalah, Tuhan sanggup mengubahkan masa lalu orang untuk menjadi masa depan yang gilang gemilang. Amin. Nah, waktu Yesus lahir, dia lahir di palungan, ya, tempatnya kotor. Dan waktu Yesus lahir, ada sekelompok orang dari Persia, namanya orang Majus. Tolong bukakan Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Ya, 2-3 menit lagi saya selesai. Saudara bersuka cita Natal? Sepakat bahwa Natal jangan cuma baju yang berubah, tapi hati saudara berubah? Ya, minimal senyum saudara mulai berubah. Dan saudara percaya Natal tidak hanya membawa perayaan, tapi kemenangan dan pertobatan?
Nah, saya berdoa kita rayakan Natal dengan cara yang benar ya. Baik, Matius 2 ayat yang kedua. Ketika mereka orang Majus ini, mereka cari Yesus, Alkitab bilang begini, Matius 2 ayat yang 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia? Ini pertanyaan penting saudara, di manakah dia? Orang Majus bukan orang Israel. Orang Majus ini orang yang gak kenal Tuhan. Orang Majus cuma lihat tanda, tandanya apa? Alkitab bilang begini, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Alkitab bilang begini, kami melihat bintangnya, tolong bisa ditampilkan. Bintang itu di atas, tolong bisa ditampilkan foto bintangnya. Nah, di langit itu tidak cuma ada satu bintang saudara. Di langit itu ada banyak bintang. Tapi hari itu mereka lihat satu bintang dan mereka percaya bintang ini adalah bintang yang membawa kepada keselamatan. Padahal di langit itu banyak bintang. Bagaimana cara orang Majus ketemu dengan Yesus? Mereka melihat bintang dan dituntun oleh bintang. Penting Pak, jadi orang Kristen itu kita harus seperti bintang. Ya, bintang itu banyak Pak. Tapi tidak semua bintang bersinar. Saudara jangan tersinggung dengan saya. Orang Kristen itu banyak Pak. Saudara pikir orang Kristen yang saudara sendiri? Enggak. Ini banyak ini orang Kristen juga nih. Dari mana saya tahu saudara orang Kristen? Itu di dahi saudara kan ada tulisan haleluya semua kan. Orang Kristen banyak, tapi tidak semua orang bersinar. Pendeta boleh banyak Pak, tapi tidak semua pendeta bersinar. Pelayan Tuhan banyak, tapi tidak semua pelayan Tuhan bersinar. Lawyer banyak, tapi tidak semua lawyer bersinar. Anak muda banyak, tapi tidak semua anak muda bersinar. Majelis banyak, tapi tidak semua majelis bersinar. Apalagi PNS banyak, tapi tidak semua PNS bersinar. Apalagi pengusaha banyak, tapi tidak semua pengusaha itu bersinar. Sama seperti bintang di langit yang banyak, jangan cuma karena banyak, tapi nggak bersinar. Makanya saya sampai hari ini Pak, seperti yang saudara tahu, saya pendeta, saya pengusaha, saya di pemerintahan. Saya belajar dari apapun yang saya kerjakan, harus bersinar. Karena saya percaya Pak, anak Yesus itu pasti membawa terang. Dan terang itu memberi kehidupan. Makanya orang Majus, mereka ketemu dengan Yesus karena ada bintang yang bersinar. Mereka melihat bintang dan mereka dituntun sama bintang. Sederhana, mau orang terima Tuhan? Bukan lewat paksaan dengan perkataan Pak. Tapi lewat sinar terang kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara. Bagaimana hidup saudara bersinar ketika pekerjaanmu lebih keren daripada orang lain? Bagaimana caranya saudara bersinar ketika datang ke kantor lebih on time dari orang lain? Bagaimana cara saudara bersinar ketika berkeluargamu lebih harmonis daripada orang lain? Bagaimana saudara bersinar ketika hidupmu lebih menjaga kebenaran daripada orang lain? Sorry, bintang kalau redup Pak, gak dilihat. Silakan aja jadi bintang, silakan. Tapi bintang kalau redup Pak, gak dilihat. Tapi kalau bintang itu bersinar, orang datang. Seperti yang saya ceritakan minggu lalu. Saudara, saya tuh ditawarin jabatan komisaris di sebuah perusahaan galangan kapal. Saudara mau tahu yang minta saya jadi komisarisnya siapa? Bukan orang Kristen Pak. Nanti saya akan potong video ini dan saya akan bagikan ke beliau. Nama beliau adalah Adi Suryajaya. Beliau seorang muslim, sahabat baik saya. Tiba-tiba dia telepon, bro pendeta, broku pendeta, siap. Boleh minta KTP, siap. Gue pikir ini ngapain nih, jangan-jangan ini mau didaftarin pinjol nih kayaknya. Tiba-tiba dia minta KTP Pak, dia minta NPWP. Dia cuma ngomong begini, bro jadi komisaris di perusahaan galangan kapal kita ya. Coba. Pendeta Pak. Tapi dia nyaman dengan saya. Saudara tahu, Ferrarinya 2 atau 3 kali. Tapi nyaman Pak, berteman dengan seorang pendeta. Karena pendeta yang satu ini, ganteng sih iya, ganteng sih enggak. Tapi bersinar iya. Pada akhirnya Pak, sinar terang akan membuat mata orang tertarik kepada saudara. Mau saudara dipromosikan?
bersinar di pekerjaan. Mau saudara dipromosikan? Kalau pelayanan Pak, sekalipun yang hadir cuma 10 orang. Saudara layani seolah-olah yang di depan saudara itu 10.000 orang. Ada orang yang kadang kalau main piano ya, jemaatnya berapa? Jemaatnya 15. Mainnya gini. Tapi Pak kalau jemaatnya 15.000. Gitu. Ada kayak begitu. Ada lagi jemaat. Kalau yang hadir berapa? Yang hadir 20 orang. Tepuk tangan begini. Tapi coba, kalau yang hadir di GBK 20.000 orang. Tepuk tangan ini Pak. Saya nggak tahu ya, ibadah kadang sekarang cuma untuk memenuhi konten di Instagram. Nah, kayak senyum nih pelagu nih kayaknya nih. Itu, sorry. Saudara, oke, for me that's okay. Tadi ada orang yang begitu duduk ibadah Pak. Udah gak menyembah, pokoknya udah. Habis itu, pendeta khotbah juga. Kayaknya perlu ada pertobatan nih kelihatannya nih. Ada yang begitu. Ada lagi pendeta yang khotbah. Gak enak lagi kalau ngomongin pendeta. Nanti dipikir, enggak, soalnya kadang itu ada jemaat yang dengerin khotbah bukan untuk bertobat. Untuk apa? Untuk mencari kesalahan pendeta. Di menit berapa dia salah. Gua sikat juga loh. Ya kan? Udahlah. Ada orang yang begitu. Dengar firman bukan untuk bertobat. Dengar firman untuk mencari celah. Di menit keberapa? Gua potong, gua sebarin. Selesai juga gak lo? Saya kadang heran dengan orang-orang begini. Karena gembala saudara kan pernah jadi korbannya kan? Ayo, kan? Iya kan? Coba pertanyaan saya. Yang motong itu siapa? Pertanyaan saya. Yang motong kok tahu menitnya di situ siapa? Ayo. Ini pasti kerjaan para pemusik ini, bercanda lah. Tegang banget. Saudara, khotbah apapun, siapapun yang khotbah, saudara datang untuk mendengar supaya hidup saudara berubah. Datang bukan untuk menghakimi Pak, mencari kesalahan orang. Kita semua bisa salah. Semua kita bisa salah. Tapi jangan untuk mencari kesalahan orang. Kita ini datang supaya merdeka karena kita ini adalah saudara seiman. Percaya kan kita saudara kan? Ya kan? Loh, Bapak kok gak suka punya saudara kayak saya? Kita ini saudara Pak. Saudara Pak, kita harus saling mengasihi, saling mencintai, dan saling menyayangi. Makanya kalau Bapak Natal tidak ada kue, datang ke rumah saya. Makanya sebelum itu telepon saya Pak, pasti saya blok. Saudara, kalau kita saudara, kita saling menyayangi. Makanya Yesus datang untuk orang berdosa. Amin. Makanya kehadiran kita juga, kita datang untuk sahabat-sahabat kita yang juga berdosa karena kita juga orang-orang berdosa. Supaya berdosa ketemu berdosa dikuduskan Tuhan, kita sama-sama dilayakkan untuk ke rumah kekal di sorga Bapa. Itu tugas kita.